Memasuki Minggu Epifani yang ketiga pada hari ini, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Matius 5 ayat 26, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita memuliakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus melalui Kidung Jemaat 19 bait 1, 2, dan 3. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersatu hati dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui akan segala dosa dan kekurangan kami. Seringkali kami hidup di dalam kegelapan, tidak hidup di dalam terang, sehingga yang kami lakukan melukai hati sesama kami dan juga melukai hati Tuhan. Apapun itu bentuknya ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Dan ketika Tuhan memanggil kami untuk datang, maka kami menerima panggilan itu, memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan dalam pujian melalui Kidung Jemaat 144B bait 1 dan 3. Suara Yesus ku dengar, hai
ketika kita bersedia datang kepada Sang Terang, mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita, maka Dia akan menyatakan kebaikan kepada kita melalui anugerah yang diberikan kepada kita dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 3. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati pikiran kita menerima berita Injil. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami bersedia untuk mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui bacaan Injil yang hendak kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang keempat. Matius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yesus tampil di Galilea.
Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terang itu adalah sumber cahaya yang selalu dicari oleh manusia agar dirinya bisa beraktivitas. Karena kalau tidak ada cahaya sama sekali, maka orang akan sangat sulit bisa beraktivitas. Nah, dalam Injil atau dalam Alkitab, terang merupakan metafora yang sering kali digunakan untuk menunjukkan bahwa terang itu adalah salah satu hal prinsip yang dibutuhkan oleh manusia. Baik dalam Yohanes, dalam Matius, dalam Yesaya. Ada banyak metafora-metafora yang berbicara tentang terang. Dan metafora itu sebenarnya hendak menegaskan kepada kita bahwa ya memang itu adalah sesuatu hal prinsip yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu masih ingat tidak khotbah minggu yang lalu. Khotbah minggu yang lalu kita bersama belajar terkait dengan Yohanes yang memberikan kesaksian kepada muridnya tentang Yesus. Artinya apa? Artinya Yohanes itu atau Yesus sempat berada di dekat Yohanes dalam waktu yang ya tentu tidak jam atau hari. Mungkin beberapa waktu tertentu. Jadi Yesus memiliki kebersamaan dengan Yohanes, bahkan kemarin ketika murid Yohanes kemudian ikut Yesus, Yohanes mengatakan,
Ya memang dia adalah yang kita tunggu-tunggu. Yohanes tidak merasa kecewa ketika muridnya mengikuti Yesus. Nah, ketika kebersamaan itu ada, lalu Yesus tahu bahwa ternyata Yohanes ditangkap oleh Herodes Antipas, seorang raja yang sangat kejam. Mengapa Yohanes ditangkap? Ya karena Yohanes menyatakan kesaksian-kesaksian tentang Raja Damai, tentang Yesus. Nah, ketika Yesus tahu itu, lalu Yesus kemudian menarik diri. Atau dengan kata lain menyingkir ke Galilea. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus kemudian menarik diri atau menyingkir ke Galilea? Tidak lain dan tidak bukan ketika tahu bahwa Yohanes itu ditangkap oleh Herodes Antipas. Yesus tidak ingin sebelum dia berkarya, dia mati dibunuh duluan. Itu sebabnya lebih baik saya menyingkir supaya saya bisa melaksanakan karya-karya Tuhan. Walaupun toh nanti pada akhirnya dia juga harus dibunuh atau dia harus mati di kayu salib. Jadi mengapa Yesus menyingkir? Karena Yesus masih punya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di tengah kehidupan umat manusia. Galilea itu sebenarnya masih merupakan wilayah kerajaan Herodes Antipas. Nah, itu sebabnya Yesus tinggalnya itu di Kapernaum. Kapernaum itu sebuah daerah kecil di dekat Danau Galilea. Nah, hal ini sebenarnya hendak memberitahukan kepada kita, jadi ketika Yesus tinggal di Kapernaum, itu ini sebuah antisipasi. Kalau nanti Herodes Antipas tahu bahwa Yesus ada di sekitaran Galilea, maka Yesus bisa lari ke kerajaan Filipus. Kerajaan Filipus adalah kerajaan di mana rajanya memiliki kebaikan hati. Karena jarak antara Kapernaum dan kerajaan Filipus itu hanya 4 km. Jadi ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan supaya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Yesus itu tetap bisa dikerjakan, bisa tetap dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus mengawali pekerjaannya bukan di Yudea? Kenapa justru di Galilea? Kenapa bukan di Nazaret? Kenapa justru di suatu tempat yang sebenarnya itu adalah bukan daerah di mana dia berasal? Tidak lain karena ada sebuah pemahaman bahwa orang-orang Galilea adalah orang-orang yang tidak anti pembaharuan. Jadi open mind. Dia terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah, kalau orang-orang Galilea memiliki sikap yang seperti itu terhadap sesuatu yang baru yang dibawa oleh orang ke tempat mereka, maka juga akan dengan mudah Injil Kristus itu bisa diterima di situ. Bukan ditolak karena orang Galilea memiliki keterbukaan di dalam berpikir. Nah, bagi orang-orang yang menerima pengajaran Yesus melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Yohanes dengan menyerukan bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan kerajaan surga? Kerajaan surga di sini dapat diartikan bahwa terwujudnya kehidupan yang damai sudah diawali dengan hadirnya Yesus melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Dan bagi setiap orang yang ingin mengalami kerajaan surga, maka
perlu melakukan pertobatan. Itu berita yang disampaikan kepada orang-orang Galilea. Nah, itulah sebabnya kemudian perikop selanjutnya ketika Yesus sadar bahwa pekerjaan-pekerjaan itu juga tidak berhenti sampai di orang Galilea, tetapi juga harus sampai waktu-waktu terus sampai di kesudahan hari, maka Yesus memanggil murid-murid. Untuk apa? Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya ketika Yesus telah dapat menyelesaikan karyanya yang agung, murid-murid bisa melanjutkannya. Nah, dalam perikop yang kedua di bagian terakhir dikatakan bagaimana Injil Kerajaan Surga itu tersampaikan kepada orang-orang di Galilea. Sehingga mereka betul-betul merasakan bahwa memang terang yang diharapkan oleh mereka itu hadir. Terang yang dimaksud di sini apa? Ya, terang yang dimaksud di sini adalah ketika dalam segala penyakit, dalam kelemahan mereka berarti ada dalam sebuah kegelapan. Ketika kerajaan surga itu datang, ketika Yesus itu datang, ya dialah yang menjadi terang bagi mereka. Karena apa? Karena dia menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit, dari kelemahan yang dialaminya. Artinya apa? Artinya ketika Yesus datang, ya dia adalah sumber terang itu. Terang itu tidak selalu berkait dengan cahaya lampu, tetapi tadi sudah saya katakan di depan, itu dipakai sebuah metafora untuk menggambarkan bagaimana dalam kehidupan manusia itu membutuhkan terang. Nah, terang yang dimaksud di sini adalah Yesus. Dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, dalam berbagai macam kesulitan, bahkan kerasukan setan. Nanti kalau kita lanjutkan di pasal yang kelima, di sana jelas dikatakan bagaimana kemudian Yesus harus melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Artinya dalam kegelapan yang mereka alami, terang itu hadir. Terang itu memberikan sinar. Sinar itu apa ya? Menyembuhkan, memberi kekuatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita renungkan bersama melalui bacaan kita pada hari ini? Kehidupan manusia sering harus berada dalam sebuah kegelapan. Kegelapan itu bisa berkait dengan masalah pekerjaan, bisa berkait dengan sakit penyakit, bisa terkait dengan masalah ekonomi, dan masih banyak lagi kegelapan-kegelapan yang kita jumpai dalam hidup kita. Melalui bacaan ini, kita diajak untuk seperti orang Galilea yang open mind, yang terbuka untuk menerima sang terang itu yang hadir di dalam kehidupan kita. Menerima Injil Kristus. Menerima Injil Kristus bukan hanya sekedar kita menjadi Kristen. Tetapi menerima Injil Kristus berarti kita terima dan itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya berfokus pada masalah kita, kalau kita berfokus pada kegelapan yang saat ini sedang kita hadapi, kita nggak akan bisa melihat terang. Tetapi ketika kita berfokus pada terang itu, maka kita akan melihat bahwa kegelapan itu lambat laun akan menjadi hilang karena terang lebih berkuasa atas hidup kita. Sumber terang adalah Yesus. Kalau dalam kegelapan yang sedang kita hadapi kita ingin mendapatkan terang itu, maka tidak bisa tidak. Kita harus datang kepada Dia. Kita harus berfokus kepada Dia. Kita harus terbuka akan sapaan-sapaan yang selalu diberikan kepada kita. Jangan mengikuti apa yang menjadi keinginan kita,
Jangan mengikuti tren duniawi, tetapi mari kita melihat terang itu, dan ketika kita terus melihat terang itu, kegelapan yang ada itu akan semakin sirna. Apapun masalahnya, Tuhan adalah terangku. Mari kita hayati bersama sehingga ke depan kita semakin mendekatkan diri, membuka diri, dan berfokus pada terang itu. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di tengah kesulitan yang sedang kami hadapi, apapun itu bentuknya, di mana kegelapan itu kami rasakan. Tuhan kembali menyapa kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa selalu ada terang. Terang itu berasal dari Engkau, dan Engkau menyatakan kepada kami ketika kami melihat terang itu, maka terang itu akan menjadikan sirna kegelapan yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk bacaan yang boleh kami renungkan. Biarlah ini menjadi kekuatan iman kami dan semakin menjadikan kami untuk membuka pikiran kami akan sapaan Tuhan dan juga melihat Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau, karena Engkaulah yang menjadi sumber terang bagi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalamnya, di mana kami harus menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kaitan dengan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan juga hal-hal yang lain. Ya Tuhan, kami sadar tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat untuk menghadapi semuanya itu dengan bijaksana. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam keterbatasan kami memohon Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami, agar dalam kesulitan yang sedang kami hadapi, kami tidak berfokus pada diri kami, tetapi berfokus pada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberadaan Jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati kami dengan segala apa yang harus kami kerjakan sebagai
karya-karya sebagai kelanjutan karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berikan semangat kepada kami, berikan kami hati untuk melayani Tuhan, berikan kami kesadaran untuk menerima dan memenuhi panggilan Tuhan, sehingga melalui apapun yang kami boleh kerjakan, kami dapat mensyukuri berkat anugerah yang telah kami terima. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, dalam proses pemulihan kesehatan bagi Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Yuli, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang senantiasa mengharapkan pemulihan. Dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan supaya mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia dengan berbagai macam persoalan yang harus dihadapinya. Kiranya Tuhan menjadi tamu yang tetap dalam kehidupan keluarga kami, sehingga ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan, kami tidak takut karena Engkau bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai umat-Mu yang harus terus memberitakan berita tentang kerajaan surga, kebaikan, kasih, sayang, kelemah lembutan, dan yang lain-lainnya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukannya. Inilah syafaat kami kepadamu, kesempurnaannya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan kedua, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
Berkat Tuhan mari itulah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu, mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini, dan boleh menjadi sarana Tuhan untuk jemaat-Mu ini memuji dan memuliakan Engkau. Ampuni Tuhan ketika mempersembahkannya terselip dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita selalu membuka diri kita akan hadirnya Sang Terang dalam hidup kita, sehingga kita pun bisa bersinar, kita bisa bercahaya di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita bersama untuk mengakhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri, menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bersama menerima berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.